Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Dina Fitri dengan NIM H1D024004. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat, yaitu dengan tema Kasirku, untuk memenuhi tugas CPMK 3 Paket 4 mata kuliah Pemrograman Web 2. Jadi, yang saya buat adalah Kasirku sebagai aplikasi kasir digital atau point of sale berbasis web. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendigitalisasi proses kasir yang awalnya manual menjadi digital tadi untuk sebuah toko kelontong. Di sini toko kelontongnya saya namakan Toko Maju Jaya. Lalu, aplikasi ini dibangun menggunakan framework Laravel 11, Tailwind CSS, dan Livewire 4. Sebelum masuk ke dalam demo aplikasinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur project dan alur kode dari aplikasi ini. Nah, di sini udah tertampil untuk VS Code-nya. Jadi, karena yang seperti yang tadi saya bilang, untuk ekosistemnya menggunakan Laravel dan Livewire, jadi main logic-nya itu ada di app di Livewire. Nah, Livewire di sini ada dua, admin dan kasir. Jadi, untuk di bagian app Livewire ini sebagai inti otak aplikasinya ya. Nah, ini contohnya dashboard. Ini. Lalu, ini untuk yang kasir. Ini. Nah, untuk tampilannya sendiri, murni ada di research yang view Livewire. Ini. Menyesuaikan yang tadi ada di bagian app Livewire ya. Ini untuk kasirnya. Oke, selanjutnya kita akan mengecek routingnya ya. Itu ada di routes web.php. Nah, untuk sistem keamanannya itu ada di sini. Jadi menggunakan proteksi middleware. Sebentar. Ya. Kan ada rutenya itu menggunakan middleware, ada autentikasi dan dibaginya per role. Jadi ada admin dan ada kasir. Lalu untuk validasi ya, misalkan kayak mau masuk login kalau misalkan password salah atau email salah. Nah, itu ada di bagian sini. App Livewire di autentikasi bagian login. Di sini pakainya tuh nih, this validate. Jadi kalau misalkan nanti dari email atau password yang dimasukkan oleh user salah, itu pesan kesalahannya ini nanti bakal di return atau ditampilkan ke front end. Oke, tadi sudah membahas mengenai struktur projectnya ya secara dasar. Kita bakal masuk ke dalam database dan relasinya. Nah, bisa dilihat kalau misalkan untuk struktur database-nya itu nanti bukan struktur database, tapi lebih ke bagaimana sih relasinya. Itu ada di app model. Ini ada 6 tabel, ada item transaksi. Nih, yang nantinya item transaksi itu ada transaksi ID, produk, nama produk, harga satuannya, diskonnya berapa, jumlah dan totalnya gitu. Dilakukan setelah si kasir udah mengeklik produknya dan menuju ke pembayaran. Itu ada item transaksi ya. Terus ada kategorinya, jadi beberapa produk itu berada di dalam satu kategori. Contoh misal kayak alat tulis, berarti kan produk kategorinya alat tulis, berarti produknya ada ballpoint, kertas, folio, amplop, dan lain-lain. Gitu. Terus ini produk-produknya yang tadi saya sebutkan contohnya. Terus ini ada settings di sini tuh lebih ke bagaimana pengaturan di nanti penulisan nota, terus pengaturan apakah ada pajak, terus bagaimana pengaturan dari harganya. Ini untuk transaksinya dan ini untuk usernya. Nah, di sini saya akan menampilkan juga untuk tabel IRD-nya. Nah, nih. Jadi untuk tabel utamanya itu ada 5 kategori user, produk, transaksi, item transaksi ya. Setting sini tidak menyambung dari yang tadi, tapi maksudnya masih dalam satu tabel juga. Jadi satu user mungkin bisa kasir, admin juga bisa. Jadi misalkan kasir nih ya, flow-nya, kasir ini bisa melayani banyak transaksi gitu. Nah, di banyak transaksi ini bisa juga terdapat beberapa item transaksinya. Nah, item transaksi ini terdapat pada produk. Dengan banyaknya produk itu digabungkan di satu kategori. Tuh, ini ada ID, nama kategorinya. Ini untuk detailnya. Ini yang tadi saya bilang kalau misalkan persentase pajak di sini settingnya bisa dinyalain atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan memang nantinya
ada sekian persen pajak, nanti bisa dinyalakan atau di adjust sesuai dari sisi admin. Oke. Baik, selanjutnya adalah hal yang paling krusial yaitu di logic point of sale-nya. Itu kita bisa lihat di bagian app kasir di index.php. Nah, jadi nanti di bagian di bagian ini saat kasir nantinya menambahkan produk ke dalam keranjang belanjaan, itu tuh nanti di sini akan mengecek stok ya. Jadi logiknya tuh akan mengecek stok sebenarnya masih ada atau tidak tuh. Lalu nanti subtotalnya dihitung dari perkalian antara harga itu dengan jumlah itemnya. Tuh. Sini. Nah, lalu kalau misalkan sudah diklik ya, nanti bakal mengupdate kuantitas produk yang ada di toko tersebut secara real time. Kalau misalkan memang ditambahkan dalam keranjang belanjaan, berarti nanti untuk kuantitas yang tersedia produknya itu akan berkurang. Lalu nanti di sini juga ada pajak. Nah, ini. Pajaknya itu nanti diambil dari settingan sisi admin. Apakah si admin nanti untuk pajaknya mengeset berapa atau menyalakan fitur pajak persennya atau tidak gitu. Lalu untuk hasil akhirnya itu nanti setelah semuanya apakah pajak persennya dihitung atau tidak, terus apakah ada diskon atau tidak gitu. Ini ada di sini. Lalu untuk menghapus dari card juga bisa. Ini untuk dari sisi kalkulator ya, untuk perhitungan pembayarannya. Tuh, ini. Ini untuk data struknya. Dan nanti ini semua itu dibungkusnya pakai, dia ada tertulis untuk computed layout. Ya. Jadi bawaan dari live layar. Jadi setiap kali ada perubahan jumlah barang di layar, nanti kalkulasinya itu akan dihitung ulang secara real time di backend tanpa perlu refresh browser. Jadi itulah fungsi bawaan dari live wire. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi demo websitenya. Di sini ada keterangan bahwa jelas ya, modern point of sale untuk bisnis setiap hari dengan mencatat transaksi, memantau stok produk, mencetak struknya juga secara otomatis. Di sini saya akan memulai dengan registrasi terlebih dahulu. Misalkan toko kelontong Maju Jaya, Asjadina 3. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan bahwa dari live wire-nya itu nanti akan validate email ya. Kalau misalkan memang ada kesalahan di sini, emailnya sudah terdaftar, maka dia akan return ke front end-nya. Misalkan kita SJ3, untuk passwordnya juga sama, divalidasi. Oke, kita sudah masuk ya ke dalam dashboard admin. Jadi setiap yang masuk menggunakan akun itu selain kasirku.com itu bakal dijadikan sebagai admin. Di dashboard ini muncul ke penjualan hari ini, transaksinya sudah 4, produk aktifnya dan stoknya. Revenue di sini ditampilkan dalam bentuk diagram karena Sabtu itu hari ini baru 4 ya dibandingkan dari yang kemarin. Kemarin itu jadi grafiknya jauh lebih rendah. Top kategori ini didapatkan dari total pendapatan kategori produk apa sih yang banyak terjual gitu. Ini untuk transaksi yang terbaru dan top produk bulan ini. Ini transaksi yang terbaru, baru 25 menit yang lalu. Itu bakal diarahkan ke halaman transaksi. Di sini oleh Asyadina, ini bisa klik detail transaksinya. Ada minyak goreng Bimoli itu dapat diskon 5%. Beras pandannya, terus lalu di sini dihitung total dan kembaliannya. Nah, kita balik lagi ke dashboard. Yap. Ini selanjutnya. Oke. Di bagian dashboard ini bisa langsung juga ya mengarahkan ke kasir page ya, point of sale. Jadi untuk bagian kasir ini bisa diakses dari kasirnya sendiri maupun dari admin. Kita lanjut dulu masuk ke dalam produk. Nah, produk di sini kita bisa searching by name atau by kode produk.
Contohnya dari namanya beras. Ini akan muncul beras, atau misalkan dari per kategorinya. Per kategorinya, atau misalkan dari stoknya, dan di sini sudah menerapkan untuk pagination. Ini untuk pagination-nya. Sini bisa CRUD, contohnya saya mau mengedit bagian antangin ya. Antangin di sini kita nonaktifkan statusnya juga bisa. Jadi jika dinonaktifkan, maka di point of sale ini antangin ya. Kita tampilkan point of sale, antangin di sini tuh tidak muncul. Tidak ada produknya gitu karena dinonaktifkan. Beda lagi kalau misalkan kita hapus. Ini nampilkan notifikasi. Nah, tidak bisa ya, tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena sudah terekam di transaksi-transaksi sebelumnya gitu. Lalu misalkan kita tambah suatu produk dari sembako Indomie nih, misalkan sembako Indomie goreng mie nyemek Jogja, kategorinya sembako mie, harganya 3.500 dengan stoknya 20 dan minimum stoknya itu 0. Satuannya itu bungkus. Kita tambahkan deskripsinya di sini itu, baru simpan produk. Kita cari, ketemu. Tuh. Di sini nantinya bisa juga diperbarui, sama, misalkan varian terbaru 1. Oke, ini bakal muncul di bagian point of sale otomatis. Mie Indomie goreng mie nyemek. Selanjutnya kita masuk ke kategori. Jadi untuk kategori tadi sudah dijelaskan bahwa satu kategori itu memiliki banyak produk. Ini misalkan kita hapus dulu ya. Hapus kategori. Untuk pastikan ya, pastikan di dalam, misalkan mau menghapus kategori itu tidak ada produk yang ada dalam kategori tersebut. Tulis kantor. Oke. Kalau misalkan kita tadi edit ya, kita edit, kita nonaktifkan, maka dia tidak akan muncul di sisi kasir untuk alat tulis dan kantornya. Kalau misalkan tadi kita aktifkan, dia akan muncul di sini, di point of sale. Oke, lanjut untuk transaksi. Nah, transaksi hari ini itu ada 4. Ini kurang lebih kayak seperti dashboard. Di sini bisa filtering, entah yang selesai atau batal, ataupun yang hari ini ya. Hari ini sesuai, ada 4, transaksinya 4. Ini 7 hari, bulan ini, atau bisa custom juga. Ini misalkan dari hari kemarin. Tampilnya yang kemarin. Ini bisa ekspor CSV-nya dari riwayat transaksi yang tadi sudah di-filtering. Nah, ini ada detail di ekspornya kapan, dan kode transaksi, tanggal, kasir, jumlah item, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke laporan. Nah, laporan di sini untuk total revenue ya, selama ini ya, transaksi selama ini, total transaksinya, rata-rata ordernya, ini bisa filtering. Kalau misalkan hanya hari ini, berarti grafiknya dia bakal berubah, karena kan tidak ada perbandingan dengan hari kemarin. Di sini untuk top 10 produk terlaris dari hari ini. Gitu. Jadi top 10 produk terlaris itu dihitung dari jumlah kuantiti terbanyak terjualnya. Gitu. Walaupun beras pandan mungkin lebih menguntungkan dari sisi revenue, tapi yang terlaris dari kuantitasnya itu minyak goreng paling pertama. Tuh, kita bisa ekspor dari laporan keseluruhannya juga. Today, misalkan kita PDF. Ini untuk tampilannya.
bisa di save PDF. Lanjut, tadi disebutkan juga bahwa mengenai pajak ya. Pajak di sini kita bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan sesuai dari sisi admin. Misalkan ini kita ganti sebagai 7, ini sebagai 2. Kita PPN-nya diganti 5% dan kita aktifkan. Lalu kita simpan. Nah, pengaturannya berhasil disimpan dan kita akan mencoba demo sebagai kasir ya, tapi dari sisi admin. Misalkan saya ingin beli gula dan plastik. Nah, sini bisa klik untuk kosongkan atau bisa menghapus item produknya. Bisa menambahkan jumlah produknya juga. Di sini sudah terhitung pajak 5%-nya ya, 1.000. Atau misalkan diskon 5.000. Nah, diskon 5.000. Kita bisa klik bayar. Nah, di sini muncul suatu card, detail dari transaksi yang dilakukan, bisa tunai, bisa kartu. Kartu di sini nanti harapannya terrealisasi ada mesin edisi gitu, pelanggan. Misalkan tunai dari misalkan uang pas, nanti dia akan menghitung untuk kembaliannya tuh 0 rupiah. Tapi kalau misalkan saya menggunakan uang 50.000, dia akan menghitung untuk kembalian tuh 25.000. Sesuai ya logiknya. Kita akan konfirmasi dan sesuai. Dari hasil perubahan di settings tadi sesuai. Diskon 5%. Ini bisa cetak struk juga. Ini untuk tampilan struknya. Tadi kan kita barusan melakukan transaksi ya. Di sini langsung kerekap bahwa transaksi hari ini menambah jadi 1. Nah, selanjutnya ada profil. Di sini saya bisa juga mengganti foto profil. Kita akan mensimpan perubahan. Nah, berubah. Ini untuk transaksi terbaru kan dari sisi Astriadina 4 itu baru 1 kali. Oke, kita akan mencoba login dari sisi kasir. Dari sisi kasir kurang lebih sama, cuman yang membedakan adalah dia tidak memiliki dashboard, laporan, kategori produk itu. Jadi full point of sale aja. Sama di sini juga bisa profil ya. Jadi tadi sudah ditampilkan ya untuk dashboard adminnya. Dashboard admin untuk statistik penjualannya itu dihitung dari agregat query agregat. Agregat query itu apa? Ya kurang lebih kayak sum, di sini count, dihitungnya where date created at gitu. Jadi di tanggal berapa terbuat transaksi tersebut gitu. Apakah produknya aktif atau tidak, dari stok minimumnya gitu. Dihitungnya di sini. Lalu untuk kategori, nah ini untuk implementasi dari live wire-nya. Jadi ada di kategori ya, tadi kan searching. Nah, itu searching di sini tuh menggunakan implementasi dari wire, mana nanti akan membaca dari yang inputan user. Oke, selanjutnya untuk logic setelah melakukan transaksi ya, stoknya itu kan akan berkurang. Stoknya akan berulang ini dilihat dihitungnya itu ada di bagian kasir index.php. Stoknya berkurang. Selanjutnya untuk mengekspor laporan entah dari CSV atau Excel ataupun PDF, itu tuh logiknya tuh nanti di sini. Untuk tanggalnya dihitung dari start of day dan end of day, terus dari request-nya apakah mau summary aja, ringkasannya aja, atau sama detailnya, atau sama produknya, atau sama stoknya gitu. Kita bakal mengambil data di sini. Ada di laporan export controller di HTTP. Untuk PDF-nya, format PDF-nya itu ada di sini. Ini untuk PDF-nya. Oke. Jadi sekian, terima kasih. Oh, salah. Oh, benar. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai project dari kasirku paket 4, bahwa project ini terimplementasikan Laravel dan Live.
wire ya, seperti agregat, computer property, hingga database-nya itu sinkron gitu. Di sini saya juga sudah menampilkan untuk data procedure-nya. Jadi apabila orang lain mengklon project saya itu sudah tertampil kategori-kategori produknya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.